Ragam budaya Indonesia selalu punya sisi menarik untuk diulas. Kami hadirkan di Etalase Nusantara, hanya di RRI Net. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara perompak serta pemirsa RRI Net. Kita bertemu kembali di acara obrolan budaya dari kami RRI Tanjung Pinang. Tentunya bersama dengan saya Aisyah Jali Idris. Malam hari ini kita akan membahas tentang syair perkawinan Kapitan Tiksing. Apa sebetulnya syair perkawinan Kapitan Tiksing? Dan sebetulnya saya pun juga baru mendengar nama Kapitan Tiksing setelah syair perkawinan Kapitan Tiksing ini dipertunjukkan di halayak ramai lewat pertunjukan sendra tari. Tentu saja pada malam hari ini kita akan membahas tentang perkawinan Kapitan Tiksing yang ternyata sudah muncul sejak abad ke-19 dari sebuah manuskrip Melayu. Kita akan berkenalan dengan narasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama ada Datuk Aswandi Syahri dari yang beliau ini merupakan sejarawan Kepulauan Riau. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini ada Datuk Aswandi Syahri dan juga saudara perompak ada juga Bang Rines Oneksi Tampu Bolon SSN MSN. Bang Rines ini merupakan art director dan koreografer. Selamat malam Bang Rines. Selamat malam. Baik, berikutnya juga ada Datuk Haji Saparudin SSN MM. Datuk Sapar ini merupakan pamung budaya dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjung Pinang. Selamat malam Datuk. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentunya pada malam hari ini kita akan berbincang dengan tiga narasumber kita tentang syair perkawinan Kapitan Tiksing. Yang sebetulnya saya juga bertanya-tanya, apa itu arti kapitan, siapa Kapitan Tiksing, dan kenapa syair perkawinan Kapitan Tiksing ini kita munculkan di halayak ramai lewat pertunjukan sendra tari. Mungkin dari Datuk Aswandi terlebih dahulu yang boleh menjelaskan apa sebetulnya arti dari kapitan dan siapa itu Kapitan Tiksing. Silakan Datuk Aswandi. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh pemirsa RRI Net. RRI di seluruh Indonesia. Baik, kapitan itu asalnya dari kapten. Jadi itu pangkat tituler yang diberikan kepada pemimpin kelompok masyarakat tertentu di zaman Belanda. Nah, untuk masyarakat Cina di Tanjung Pinang, itu pangkat pemimpinnya itu adalah kapitan. Jadi dia memimpin komunitas masyarakat Cina di Tanjung Pinang, dan institusi kapitan ini dimulai di Tanjung Pinang ya, dimulai pada tahun 1818. Jadi kapitan pertama itu Tan Ho, jadi satu saja kapitan. Nah, kemudian masyarakat Cina ini berkembang semakin banyak dan komunitas yang paling besar itu adalah masyarakat Cina Hokkien, itu yang bermukim di kota lama Tanjung Pinang itu, dan kemudian masyarakat Cina Teochew yang bermukim di Pulau Senggarang atau Kampung Senggarang itu. Jadi dua kampung itu ada komunitas masyarakat Cina yang besar pada abad 19. Nah, ketika itu kapitannya dipecah dua. Jadi masyarakat Hokkien punya kapitan sendiri di Tanjung Pinang, di Kota Lama Tanjung Pinang. Masyarakat Teochew punya kapitan sendiri di Senggarang. Nah, kemudian ada reorganisasi lagi. Kapitan dikembalikan satu, kemudian buat lagi dua, dan terakhir itu satu, hanya ada satu kapitan di Tanjung Pinang yang memimpin masyarakat Cina di Tanjung Pinang sampai tahun 1950. Terakhir namanya Kapitan Awi Pitsip, tinggalnya di Jalan Gambir itu. Itu kawasan ruko, tempat tinggal dan gudang tauke Gambir yang kaya-kaya. Nah, di bawah kapitan ada nanti letnan pembantunya. Di bawah letnan ada tuaba. Kemudian paling bawah itu Taulo.
Taulo sebagai kepala kampung Cina di Tanjung Pinang yang paling rendah. Dan Taulo ini ada juga di Senggarang, ada juga di Penyengat, di Pulau Penyengat. Karena pada tahun 1820 sampai 1913 di Pulau Penyengat itu di Tanjung di Kampung Datuk, jadi rumahnya masih di Pelantar, itu ada kampung Cina, dipimpin oleh seorang Taulo. Nah, kapitan ini dalam sejarahnya itu dipilih oleh di Tanjung Pinang ya, dipilih oleh yang Tuan Muda Riau di Pulau Penyengat. Sultan. Tidak, Raja Muda. Raja Muda, Yang Tuan baik. Muda Riau. Jadi wakil Sultan di Pulau Penyengat itu yang memilih kapitan. Tapi SK-nya atau Besluit itu dari Residen Riau. Baik, baik. Datuk, berarti bisa disimpulkan bahwa kapitan ini adalah yang memimpin dari etnis Tionghoa, komunitas Tionghoa yang ada di Tanjung Pinang. Artinya hanya boleh diperuntukkan nama kapitan ini untuk satu orang yang memimpin etnis Tionghoa begitu ya. Dan Kapitan Tiksing ini apakah memang dia orang pertama yang disematkan nama Tiksing atau bagaimana? Tidak, Tiksing sebenarnya dia anak kapitan. Jadi ayahnya namanya Oi Ban Ok, itu adalah kapitan. Pertama? Itu bukan pertama, mungkin kelima atau berapa, dan memimpin dua komunitas besar masyarakat Cina tadi. Nah, Tiksing itu dia hanya memimpin Hokkien karena dipecah. Teochew dan Hokkien kemudian dipecah. Tiksing itu memimpin masyarakat Hokkien Tanjung Pinang pada tahun 1830-an sampai 50-an mungkin. Nah, kemudian di Senggarang itu ada kapitan tersendiri untuk Teochew. Baik, itulah penjelasan tentang Kapitan Tiksing. Yang menjadi pertanyaan kenapa Kapitan Tiksing ini begitu menarik di antara kapitan-kapitan yang lain adalah terdengar kabar bahwa Kapitan Tiksing ini merupakan anak angkat dari Engku Hamidah. Betul begitu, Datuk Aswandi? Jadi Kapitan Tiksing memang sejarah hidupnya itu berbeda dengan kapitan-kapitan yang lain yang ada di Tanjung Pinang. Yang membuat dia berbeda karena namanya ada dicatatkan atau kisah pernikahannya itu dituliskan dalam sebuah syair oleh seorang pengarang Melayu dari Pulau Penyengat. Jadi syair ini asalnya dari Pulau Penyengat, syair Kapitan Tiksing, perkawinan Kapitan Tiksing ini. Nah, kemudian kisah akhir hidupnya juga tragis. Dia mati karena terbunuh dalam sebuah perompakan yang terjadi di rumahnya di Tanjung Pinang. Dan itu berita tentang kematiannya itu dimuat di berbagai surat kabar yang terbit di Singapura dan di Surabaya, di Batavia pada abad 19. Kemudian dia, Tiksing dan ayahnya itu punya hubungan baik, sangat dekat sekali dengan Engku Putri Raja Hamidah dan keluarganya di Pulau Penyengat. Jadi tidak hanya dalam syair ini sebenarnya keluarga Tiksing ada dicatat, tapi juga ada satu prasasti di makam Habib Syekh di Pulau Penyengat itu, ada dua prasasti dan isinya sama, itu ditulis menggunakan huruf Arab Melayu, dan di situ dikatakan bahwa cungkup makam Habib Syekh ini guru Engku Putri Raja Hamidah, permaisuri Sultan Mahmud Riyad Shah, ya, Sultan Johor, Riau Lingga dan Pahang. Jadi di prasasti itu ditulis bahwa cungkup makam itu dibangun oleh Kapitan Tua. Kapitan Tua ini adalah nama lain ayah Tiksing, ayah Kapitan Tiksing, atas perintah Engku Putri Raja Hamidah. Itu tertulis di sana. Dan kemudian juga pada makam Engku Putri Raja Hamidah itu banyak ornamen Cina itu sebenarnya. Dan bahkan menurut cerita orang-orang tua di Penyengat, kubah makam Engku Putri Raja Hamidah itu penuh dengan ornamen Cina aslinya itu. Melenteng-lenteng seperti atap bangunan Cina. Cuman runtuh, dibuatlah seperti sekarang ini. Ya. Baik. Kita tahan dulu. Kita beralih ke Datuk Saparudin, Pamong Budaya dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjung Pinang. Bagaimana awalnya Dinas Kebudayaan mengetahui tentang Kapitan Tiksing ini dan kemudian diangkatlah menjadi satu kegiatan yang dilaksanakan kemarin, Datuk Sapar? Terima kasih. Masalah cerita Kapitan Tiksing ini pada beberapa waktu yang lalu memang sudah cukup terkenal gitu kan. Ada beberapa rekan juga sudah membawa
ketenaran Kapitan Tixing dalam sebuah tari. Jadi dalam kita lomba tari kreasi juga pernah muncul tari pernikahan Cina ini. Nah, jadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjung Pinang sudah lama tertarik dengan Kapitan Tixing ini. Tapi kita mencari sumber-sumbernya selalu gagal gitu. Jadi dengan adanya Dato' Aswandi yang mencoba untuk berhubungan dengan Pak Pengki, ya, seorang wakil rakyat di DPRD Kota Tanjung Pinang, dan ini seperti bergayung bersambut gitu. Dan kemana ini harus diarahkan? Maka ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata lah ini dititipkan gitu, kegiatan-kegiatan seperti ini. Memang kita sudah tahu juga gitu. Jadi dengan adanya keinginan untuk menggali tentang peran Kapitan Tixing itu sendiri dan peran Engku Hamidah itu sendiri, dan apa filosofi dari hubungan mereka ini terhadap kita hari ini gitu. Nah, jadi yang kita melihat bahwa hubungan kemesraan masyarakat waktu itu, saya sebutnya dengan kemesraan ya biar enak sedikit dengarnya kan, daripada hubungan-hubungan lain. Jadi kita melihat bahwa hubungan harmonis hidup masyarakat Melayu dengan masyarakat Tionghoa itu zaman dulu itu sudah terjadi gitu. Jadi sebetulnya kalau di Tanjung Pinang ini ada lagi kawan-kawan kita Melayu merasa bahwa kita tak cocok, tidak ada lagi cerita itu sebetulnya. Jadi keharmonisan itu sudah dibuat pada abad ke-19. Kalau kita lihat tahun 1806 itu Engku Hamidah menempati Pulau Penyengat itu kembali. Nah kemudian 1818 itu ada kehidupan tentang kapitan baru. Itu berarti sudah terjadi sekali perjalinan kehubungan orang Melayu yang diwakilkan orang-orang yang ada di Penyengat dengan orang Cina yang ada di Tanjung Pinang maupun di Senggarang. Nah jadi ini yang ingin kita kedepankan sebetulnya. Kedepankan itu jangan sampai permasalahan etnis yang selalu muncul di berbagai pelosok tanah air kita, itu jangan sampai muncul di Tanjung Pinang itu. Tanjung Pinang tak ada istilah, waduh ini kita konflik sosial antar etnis itu kita tidak ada. Dan kita memang lebih dikatakan sebagai orang Melayu yang sangat terbuka, sangat terbuka dengan segala etnis. Kita terima saja. Yang penting sekarang kita bagaimana masyarakat atau etnis itu selalu menempatkan bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Karena memang kalau kita lihat Tanjung Pinang ini adalah tempat yang paling aman, yang paling nyaman di semua etnis dan juga umat beragama ya, Datuk Sapar ya. Karena memang ternyata itu sudah terwujud sejak dari zaman dulu kala, dari Engku Putri yang memang sudah menanamkan harmonisasi tersebut, begitu ya Datuk? Baik. Dan kemudian apa yang ingin disampaikan juga sebetulnya dari dinas lewat kegiatan ini? Ya, dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini kan merupakan bagian dari kebudayaan. Jadi hidup harmonis itu adalah bagian dari kebudayaan. Jadi kalau dia sudah menjadi bagian dari kebudayaan, maka ini harus kita lestarikan. Yang baik itu harus kita lestarikan. Jangan sampai nanti ini hilang sirna begitu saja dan dianggap tidak ada. Dianggap bahwa jalan-jalan sejarah itu, tapak-tapak sejarah itu tidak pernah memperlihatkan kehidupan ini, kehidupan harmonis antara masyarakat Melayu dan masyarakat Tionghoa. Dan ini kalau kita mau kembali lagi ke belakang, kita dengan orang Tionghoa ini memang sudah dekat betul. Sebelum lagi Engku Hamidah itu, pada saat kita berkebun gambir ya, itu kan yang kita datangkan adalah orang-orang Tionghoa itu. Dan kita tak ada masalah gitu dengan masyarakat Tionghoa itu gitu. Nah sekarang kita lihat sendiri sampai hari ini kita dengan orang Tionghoa itu malah kan ada yang menjadi anak angkat orang Melayu ada, itu memang betul. Itu tidak bohong, di kampung saya itu ada. Ini anak angkat atau ini anak angkat ini itu. Jadi kemesraan itu ada gitu. Oke, baik. Itu juga menjadi pertanyaan kenapa sebetulnya Engku Putri mengangkat Kapitan Tixing menjadi anak angkatnya. Tapi ditahan dulu. Kita ke Rines. Ini anak muda yang berbakat, art director dan koreografer yang menerjunkan diri untuk terlibat dalam kegiatan ini atau memang sengaja dicari untuk ikut serta membantu dalam kegiatan ini, Rines? Dicari dan ditemukan, karena susah menemukan orang-orang muda berbakat seperti Rines ini. Silakan Nes. Ya mungkin memang ini kesempatan yang luar biasa ya buat saya ya, diberi kesempatan menjadi art director. Sebenarnya
awalnya itu bukan menjadi art director ataupun koreografer, tapi awalnya tuh saya menjadi tim pengkarya saja. Tapi ternyata ketika ini mau dicuatkan dalam sebuah karya, kita menggagas ini menjadi sebuah sendera tari. Dan kebetulan kemarin saya pada saat kita diskusi di awal banget, saya bilang sepertinya kemasan yang tepat itu bukan prosesi ataupun kita mau ngebahas tentang prosesi adat, tapi yang tepat itu adalah bagaimana kita menciptakan sebuah karya yang bisa diterima oleh masyarakat dengan sederhana dan mudah dicerap pesannya. Jadi menurut saya sendera tari itu adalah kemasan karya yang cukup mudah untuk diterima masyarakat, dan bagaimana packagingnya itu bisa ngeblend dengan masyarakat. Dan makanya kemarin waktu pertama kali saya diskusi dengan Pak Aswandi dan Pak Fengki, saya sangat setuju dengan gagasan bahwa ini akan dipentaskan di jalan raya, yang dimana itu adalah public space yang memungkinkan masyarakat itu bakal merasa cukup saya sebenarnya bilangnya gini ya, ini bisa jadi pertunjukan yang bakal gagal banget ataupun bisa sukses banget gitu. Kenapa? Karena pertunjukan ibaratnya kita seperti karnaval, tapi kita juga menggunakan panggung prosenium kayak di gedung. Jadi ini kan dua hal yang maksudnya di collab di satu tempat, yaitu jalan raya, dan mengharuskan masyarakat dan penonton itu bijaksana dalam memilih posisi duduk, menyesuaikan karya, karena itu yang terjadi pada saat pementasan. Ya memang masyarakat mungkin harus beradaptasi dengan sajian pertunjukan yang seperti itu. Oke, sepertinya ada jalan panjang untuk menjadi sendera tari ini ya, kayaknya Rines. Panjang sekali perjalanannya ya. Iya, kalau dibahas tentang perjalanan, sebenarnya perjalanannya sangat sulit sekali ya. Sebenarnya saya sama Pak Aswandi ini dibilang punya idealis masing-masing, pasti punya kayak gitu. Tapi bagaimana idealis kami itu berujung sama tujuan yang satu, yaitu gimana caranya syair Kapitan Tising ini dipentaskan dengan berhasil gitu, berhasil memikat masyarakat dan menyampaikan pesannya. Dan yang menjadi prinsip saya adalah bagaimana kami harus bisa ketemu di tengah gitu. Tidak harus mengikut Pak Aswandi 100%, tidak harus mengikut saya 100%, tapi gimana caranya kita ketemu di tengah, dan negosiasi itu menjadi hal yang membuat ini menjadi nikmat sekali prosesnya kayak gitu. Bagaimana Pak Aswandi membantu saya mencari referensi, terus bentuk-bentuk sajian, dan saya memberikan tawaran inovasi, kreativitas yang saya tawarkan itu disambut banget sama Pak Aswandi. Dan akhirnya memang sebenarnya sangat sulit ya kalau tugas Pak Aswandi kan mengalih aksarakan dan menyampaikan catatan sejarah yang benar, yang tersurat, benar-benar tersurat, dan ada buktinya ke saya. Nah, saya menerjemahkan aliwahana sastra, bentuk sastra ke dalam bentuk karya seni. Nah, itu kan sesuatu yang kita sama-sama sulit. Pak Aswandi tidak berlatar belakang seni, saya tidak berlatar belakang sastra. Jadi ketemunya itu memang kita harus saling membantu. Contoh, saya sempat menerjemahkan tentang angkatan Cina itu adalah pasukan Cina. Padahal ketika kita baca lagi angkatan yang dituliskan di syair itu, angkatan itu sebenarnya bukan angkatan yang ibaratnya untuk perang. Tapi rombongan. Oh, rombongan. Tapi mereka menghayalkan itu, mengibaratkan itu menjadi sebuah bentuk pasukan baris berbaris karena saking ramainya rombongan itu. Jadi yang mengantarkan Kapitan Tising itu ya? Iya, yang mengantarkan Kapitan Tising pada saat diarak-arakan ke Istana Engku Putri. Siap. Nah, jadi banyak kosakata, saya banyak belajar sama Pak Aswandi bagaimana menerjemahkan teks syair ini menjadi sebuah karya seni. Dan tentunya kemarin saya sempat diskusi sama beberapa mungkin kritikus seni pertunjukan. Mereka ketika melihat karya ini, mereka mengatakan bahwa itu pentingnya membaca. Bahwa berkarya itu tidak semudah yang kita pikirkan, yang ibaratnya kita latihan bikin ya udah jadi kayak gitu. Tidak, tapi ada proses namanya mengejawantakan skrip itu, membaca itu menjadi hal yang sangat penting untuk mengaliwahanakan syair menjadi sebuah karya seni. Dan bagi saya membaca itu bukan hanya membaca teks, tapi bagaimana membaca hal yang tersirat, yang tak bisa diungkapkan oleh kata-kata dalam bentuk tulisan itu juga harus kita cerap dan kita rasakan lewat panca indera kita kayak gitu. Oke, Rines, ditahan dulu. Itu yang poin pentingnya adalah membaca. Ya. Kita akan balik lagi, tetap bersama kami di Obrolan Budaya RRI Tanjung Pinang. Etalase Nusantara masih Anda ikuti di RRI Net.
Anda masih menyaksikan obrolan budaya dari kami RRI Tanjung Pinang untuk malam hari ini membahas tentang syair perkawinan Kapitan Tiksing. Tadi yang belum terjawab dari Dato' Aswandi, kenapa bisa Kapitan Tiksing ini menjadi anak angkat Engku Hamidah? Nah, bagaimana tuh Dato' Aswandi? Ini orang banyak bertanya sebenarnya. Ngapa seorang anak Cina jadi anak angkat Engku Putri Raja Hamidah? Iya, kenapa? Jadi gini ya, Engku Putri ketika menikah dengan Sultan Mahmud Riayat Shah itu salah seorang pahlawan nasional dari Provinsi Kepulauan Riau, ya. Dia dapat anak perempuan. Satu saja, tapi meninggal ketika bayi. Jadi dia tak ada anak kandung. Nah, kebetulan dia punya hubungan baik ini memang dengan Oiban Ok, ayah Kapitan Tiksing ini. Mungkin itulah sebabnya disebut-sebut sebagai anak angkat, dan karena hubungan baik itu dia pernikahannya pun dipestakan dengan cara Melayu di Pulau Penyengat. Dan mengangkat anak Cina atau orang Melayu mengangkat anak Cina itu biasa sebenarnya. Tadi Pak Sapar sudah menjelaskan di biasa awal, dilakukan. Itu biasa. Rupanya Engku Putri pun sudah melakukan itu pada abad 19, dan Engku Putri ini bukan sembarang orang. Orang yang sangat dihormati pada zamannya dan sampai kini. Tapi Dato' Aswandi, mohon maaf saya potong, apakah memang hanya Kapitan Tiksing yang diangkat beliau menjadi anak angkat, ataukah ada anak angkat yang lain selain Kapitan Tiksing? Hanya Kapitan Tiksing saja? Itu pun tercatat di dalam syair perkawinan Kapitan Tiksing. Disebut. Bahkan ketika Tiksing nak menikah itu, orang tuanya itu sampai buat rapat keluarga, beritahulah ke Engku Putri karena dia bunda angkatnya. Luar biasa. Mungkin ada yang lain tapi kita belum temukan. Belum ditemukan ya, hanya baru setakat Kapitan Tiksing saja di dalam syair perkawinan dan itu. itu pun karena dituliskan dalam sebuah syair yang indah. Wow, itu di tangan Dato' Aswandi apa tuh kalau saya boleh tahu? Inilah buku hasil alih aksara saya atas dua manuskrip syair Kapitan Tiksing. Satu manuskrip yang tersimpan di Perpustakaan Nasional dan satu lagi manuskrip yang tersimpan di Perpustakaan Universitas Leiden. Jadi saya mengalih aksarakan manuskrip yang ditulis menggunakan huruf Arab Melayu itu ke dalam huruf Latin dalam buku ini. Wow, luar biasa. Tapi saya tidak hanya mengalih aksarakan, saya juga memperkenalkan apa itu syair Kapitan Tiksing, siapa Kapitan Tiksing, dan seperti kata Rines tadi, dalam syair ini banyak sekali kosakata arhaik, kosakata Melayu yang kuno, yang mungkin kita tak dengar lagi atau tak pakai lagi pada masa kini, dan itu harus dijelaskan. Maka itu saya buat anotasi, karena ada kata-kata yang mungkin kita pahami tadi seperti kata apa? Angkatan Cina. Dalam konteks syair ini itu rombongan, bukan angkatan perang. Dan itu harus dijelaskan. Ya. Ini buku yang ditulis langsung oleh Dato' Aswandi ya. Yang sebelumnya manuskrip ini adanya di Belanda dan di Jakarta. Di Jakarta. Sebelumnya bagaimana Dato' memperoleh manuskrip tersebut? Ya, saya pernah ke Universitas Leiden dan singgah di perpustakaannya. Saya copy itu, salin dalam bentuk digital. Kemudian saya ke Jakarta juga, ke Museum Perpustakaan Nasional di Jakarta. Nah, sebenarnya di Jakarta itu ada dua syair Kapitan Tiksing ini. Tapi satu dalam bentuk edisi cetak, litografi. Masih dalam huruf Arab Melayu. Dan formatnya itu bukan buku. Tapi dilipat-lipat gitu. Seperti bentuk surat ya zaman dulu ya? Lembaran dilipat-lipat, kalau dibuka panjangnya hampir 7 meter itu. Wow, gitu. Panjang ya? Jadi unik. Nah itu dicetak di Singapura, jadi nampaknya syair ini populer dan menarik dan laku dijual, sehingga dicetaklah dalam format litografi menggunakan teknik cetak batu, jadi huruf itu ditulis dulu di atas batu, lempengan batu, mungkin disapu tinta, disapu minyak tertentu, baru ditempel ke kertas. Jadi rumit sekali, bukan teknik cetak tipografi yang menggunakan huruf timah. Jadi tulisan tangan juga, cuman dicetak, bisa diperbanyak. Baik. Yang ini adalah buku yang sudah dialih aksarakan. Isinya, itu apa syair Kapitan Tiksing? Nah, syair ini sudah diperkenalkan oleh para peneliti sastra Melayu lama dan para filolog itu mungkin sejak tahun 80-an ya.
oleh pakar-pakar dari Malaysia, dari Belanda, dari Australia, tapi hanya disebut saja, disebut. Apa isinya itu orang nggak tahu. Nah, sekarang lah baru semuanya jelas. Gitu. Memang juga ada satu tesis tentang syair Kapitan Teksing ini ditulis oleh Raymond Mennick itu di Universitas Leiden, tapi itu pun hanya tersimpan di perpustakaan, tidak dipublikasikan secara luas. Nah, inilah baru kita publikasikan secara luas melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan dukungan Pak Fengki Pesinto dari DPRD Kota Tanjung Pinang sehingga masyarakat bisa baca. Nah, dari sini ini bisa dihasilkan bermacam-macam karya lain. Nah, Narina sudah memulainya dengan sebuah sendera tari. Nah, itulah sebenarnya arti penting sebuah karya pada masa kini, pada karya masa lalu diterjemahkan ke dalam berbagai wahana sehingga orang masa kini bisa paham dan mudah mencerna ceritanya. Nah, ceritanya sendiri tentang perkawinan, memang perkawinan istiadat, upacara perkawinan Kapitan Teksing. Dimulai di Tanjung Pinang dengan adat perkawinan cara Cina. Ada pesta-pesta cara Cina, ada pesta-pesta cara Eropa, karena ada tamu residen Riau yang tinggal di Tanjung Pinang waktu itu. Nah, selesai acara itu barulah Teksing ini menyeberang ke Pulau Penyengat, sowan atau menyembah Engku Putri Raja Hamidah. Setelah menyembah itu masih menggunakan pakaian pengantin Cina dan disambut secara adat, barulah kemudian dia dipakaikan pakaian adat Melayu lengkap, dipestakan dengan cara Melayu di Istana Engku Putri Raja Hamidah di Pulau Penyengat. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah itu benar-benar terjadi atau hanya fiksi saja? Gitu. Nah, inilah bedanya syair Kapitan Teksing dengan syair-syair lain yang ditulis di Pulau Penyengat. Seorang filolog itu, Profesor Jan van der Putten, mengatakan bahwa syair ini adalah syair jurnalistik. Jadi dia melaporkan, menceritakan hal yang benar terjadi setelah peristiwa itu. Artinya bukan fiksi ya, Dato ya. Oke. Teksing memang orangnya ada. Ya, baik. Dato Sapar, kalau kita lihat dari syair perkawinan ini sebetulnya di awal apakah memang diperbolehkan? Kalau di zaman sekarang ini kan orang Melayu nampaknya kalau ada orang Tionghoa yang menikah pakai adat Melayu pasti dipertanyakan. Artinya di zaman dulu tuh sah-sah saja begitu. Oh begitu, nah itu bagaimana Dato? Ya, dari sisi adat kita, jadi sekarang kita kan tidak terlalu mempermasalahkan. Ada orang Jawa pakai belangkon, nanti di belakangnya ada payung kuning dipakai, kemudian bawa bunga manggar, lalu mereka berharap pakai kompang, yang kita nggak masalah. Berarti masuk ke dalam adat itu, adat Melayunya itu. Mereka mudah, berarti terjadi sebuah asimilasi ya, bukan itu, semacam akulturasi budaya gitu. Dan kita akan melihat hal ini, dan tidak hanya di sisi pada perkawinan saja. Misalnya saja, kelompok reok sekarang ini, mereka sudah pakai baju kita ini dan pakai patanja, pakai kain samping gitu kan. Nah, apakah masalah? Tak ada masalah gitu. Nah, sebab ini yang disebut sebagai sebuah proses akulturasi budaya yang damai gitu. Nah, jadi bisa saja akulturasi budaya terjadi sebuah pemaksaan, ada juga gitu kan. Nah, jadi kalau sekarang di perkawinan Teksing itu menampilkan, dalam hal itu menampilkan sebuah ekspresi masyarakat, ekspresi pada saat itu bahwa Teksingnya harus pakai adat Melayu juga. Dan tapi ada yang tidak kita pakai adat Melayu, makanya di dalam kegiatan kita kemarin tuh kayaknya nggak ada doa sih. Tidak ada ya, hanya beliau menyembah kepada bundanya. Jadi kita tuh nggak ada doa, nggak ada tepuk-tepuk tawarnya di sana gitu kan. Jadi dalam perkawinan Teksing tidak muncul itu gitu kan. Nah kemudian dalam hal-hal mungkin kalau hanya sekedar lawu-lawu itu bisa dilakukan, tak ada masalah. Orang mengucapkan selamat datang, silakan masuk, pasang hadang gitu kan. Nah itu tak ada masalah. Nah jadi jangan sampai nanti dia mungkin kalau tadi terjadi sesuatu melanggar adat tradisi kita, sebab kita Melayu tetap adat bersendi sara bersendi kita bulah, itu memang harus kita jaga betul gitu. Jadi ada hal-hal yang bisa kita pakai dan ada yang tidak boleh kita pakai. Baik, termasuk di syair ini ya, Dato Aswandi. Di dalam syairannya sendiri itu yang berkaitan dengan sara itu tak dilekatkan kepada Teksing. Tidak dilakukan. Dilakukan.
Jadi hanya setakat menyembah kepada Bunda, kemudian acara-acara hiburan Bersanding, begitu ya, iya. bersanding begitu ya. Tapi pakai pakaian Melayu boleh. Boleh digunakan. Duduk di peternak boleh. Oke, baik. Itu di istana raja yang besar waktu itu. Wow, kita penasaran bagaimana sebetulnya penampilan sendra tari kemarin yang dilaksanakan. Kita akan saksikan bagaimana cuplikan dari pertunjukan sendra tari syair perkawinan Kapitan Tising yang dilaksanakan di Jalan Merdeka, Kota Tanjung Pinang. Setelah lengkap ada perintah, turunlah Tising parasnya indah, dikirimkan oleh sekalian nyonya, diurut ke longkang kapal merah, berdayunglah kapitan kepanjangan, orang yang banyak terlalu sangat, hendak sampai segala mana, angkutin hendak menyampaikan dia, ada perintah, turunlah Tising parasnya indah, dikirimkan oleh sekalian nyonya, turun ke longkang kapal merah, berdayunglah kapitan kepanjangan. Oke, itu dia cuplikan dari penampilan sendra tari syair perkawinan Kapitan Tising. Di situ terlihat bagaimana Kapitan diarak nampaknya bersama dengan rombongan. Kemudian juga sampai beliau memberikan hormat salam sembah begitu kepada Bunda Engku Putri. Ini Rines nih, orang yang sudah menggarap dari tarian ini ya Rines ya. Bagaimana Iya. Nes? Lihat dari cuplikannya tadi. Tentunya kalau membahas tentang ini kan pasca pementasan ya. Iya. Kalau kita bilang pasca pementasan tentunya karya ini kita kembalikan ke masyarakat. Karena kalau saya tipe berkarya yang ketika saya mementaskan sebuah karya, saya akan mengembalikan ke masyarakat apa yang ingin diulik, apa yang ingin dibahas, apa yang ingin dikaji, apa yang ingin dikritisi, itu saya kembalikan ke masyarakat karena seni lahir dari masyarakat dan diperuntukkan untuk masyarakat. Tapi Rines merasa puas dengan penampilan kemarin. Kalau dibilang puas, saya tipe orang yang tidak pernah puas, karena bagi saya karya itu tidak pernah berhenti. Iya. Jadi prosesnya akan selalu terus dan berkembang menyesuaikan waktunya. Oke. Kayak gitu. Jadi ketika dibilang puas, saya tidak pernah puas sampai kapanpun itu ya. Karena apa? Karena saya percaya bahwa karya seni itu bisa berbicara banyak hal gitu. Jadi Iya. ketika tahun 2023 kita pentaskan Kapitan Tising ini dengan respon yang seperti ini, kita nggak tahu 2050 nanti apalagi respon masyarakat tentang karya ini. Apakah mungkin di 2050 sudah tidak ada lagi tuh isu tentang intoleransi?
tidak ada isu pertikaian antar berbagai macam etnis kayak gitu, apa segala macam. Kan bisa jadi berangkat dari karya-karya sederhana kayak gitu. Tapi kan pasti Rines memasang ekspektasi lah dari penampilan ini. Tadi yang seperti awal Rines sampaikan ya nggak bagus sekali gitu, bagus sekali. Tapi kalau dilihat dari respon masyarakat tadi, apakah memenuhi ekspektasi Rines dalam menampilkan? Ekspektasi saya ketika saya membahas tentang keharmonisan, keberagaman dan akhirnya dan tentunya ini kan pertunjukan street art ya, pertunjukan di jalan kayak gitu kan. Nah, semua elemen-elemen pendukung itu hadir dan cukup bersinergi dari masyarakat awam, dari akademis, dari instansi pemerintah, swasta, terus media, kesatuan antara pentahelix itu hadir di sana dan menurut saya itu adalah sistem kerja dan program yang baik gitu. Kenapa kita bisa memiliki kesepakatan secara tidak langsung ketika kita ada pertunjukan itu, kita sebenarnya secara tidak langsung tuh menyepakati sesuatu bahwa ya benar, ini ada sejarah yang tercatat di abad 19 dan balik lagi karya kami hadir untuk memberikan penawaran ke masyarakat apa yang harus diambil oleh masyarakat dalam berperan tentunya di kehidupan masing-masing. Oke, baik, thank you Rines. Kita ke Dato' Sapar, kenapa memilih Jalan Merdeka untuk tempat pelaksanaan kegiatan ini, Dato' Sapar? Ya, terima kasih. Memang pertama kali Jalan Merdeka itu memang sebuah tempat yang selalu kita pakai untuk kegiatan-kegiatan Tionghoa. Jadi di depan kelenteng itu selalu kita pakai. Dan ini merupakan sebuah kebetulan-kebetulan semuanya. Kalau awalnya kita pingin di depan, begitu kita mau melaksanakan kegiatan itu langsung dibuat bedeng untuk pembuatan taman di Jalan Merdeka itu depan kelenteng. Wah, ini kacau lagi gimana? Maka kita rembuk lagi, maka kita pindahkan ke depan pada bagian depan itu dan ternyata di situ malah lebih bagus lagi. Dan kita melihat bahwa kiri kanan jalan itu bisa diisi dengan penonton, kemudian di tengahnya itu bisa kita pasang karpet merah untuk kegiatan tersebut. Dan ini sungguh tidak disangka-sangka gitu. Malah semuanya mau, wah ini lebih bagus lagi tempatnya, lebih baik dari sisi mana strategis ya kelihatannya Dato ya, strategis pelaksanaan kegiatan kemarin ya. Betul, pelaksanaannya dilaksanakan di Jalan Merdeka. Dan kalau memang kita bila mungkin untuk pertunjukan jalanan mungkin Jalan Merdeka itu memang sudah dimulai. Dan kemarin sudah dimulai sejak awal-awal lagi setelah Jalan Merdeka itu direvitalisasi dan banyak sekali kegiatan-kegiatan dilaksanakan di Jalan Merdeka. Dan seharusnya Jalan Merdeka memang harus begitu gitu. Kembali zaman dulu Jalan Merdeka itu tidak sepi. Saya ingat saya kalau mau cari radio kecil, radio apa, semuanya di Jalan Merdeka itu penuh. Kiri kanan jalan itu penuh malam-malamnya. Nah kita inginnya Jalan Merdeka itu seperti itu juga. Jangan jam 7 toko udah buka. Kita mau beli alat-alat kodak apa sekolah dulu tuh Jalan Merdeka itu malam-malam lah. Ya. Banyak yang seludup punya kan gitu. Nah ini kita inginnya Jalan Merdeka itu seperti dulu lagi. Bangkit kembali ya. Kalau dulu itu dengan perniagaan, sekarang dengan art seni yang bisa ditampilkan di situ. Baik. Dan ini kami memang sangat puas juga dengan hasil pertunjukannya itu memang meskipun kalau diikutkan lah sebab kami juga termasuk orang seni pertunjukan juga gitu. Kalau memang rasanya memang masih belum sampai kepada batas yang kita inginkan gitu kan. Ekspektasi kita tidak sampai belum memang. Kalau ini rasa cukup ya memang dia merasa sudah cukup lah. Memang waktu berapa hari? 13 hari ya? Waktu dalam 2 minggu itu membuat sebuah karya itu memang cukup waktu yang singkat tapi dengan hasil yang luar biasa. Hasilnya luar biasa memang. Jadi Dato' mengakui ada tersebut ya. sisi kita sudah bisa tercapai, terutama sekali dengan penari-penari yang sudah siap gitu kan. Penari-penari yang sudah siap. Kalau penarinya masih baru dilatih kemarin-kemarin, waduh susah betul. Dan saya sangat kagum juga membaca manuskrip itu bisa diterjemahkan sedemikian rupa sehingga dia tidak lagi merupakan sebuah gerak kosakata gerak yang geraknya begini tapi ini sebenarnya pure geraknya adalah gerak baru yang dipakai oleh Rines. Tidak ada gerak-gerak anak-anak itu dipakai. Jadi memang baru diciptakan begitu ya untuk tarian ini. Bagus sekali. Jadi kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak hanya sebatas ini saja kemungkinan kita ke depan. Jadi kalau kami mengadakan lomba, kami memang dari dulu juga selalu beradaptasi dengan karya-karya juga, umpamanya kisah-kisah
suatu kejadian daerah tertentu itu dijadikan tema. Nah kemungkinan perkawinan Kapitan Teksing bisa kita jadikan sebuah tema baru untuk perlombaan-perlombaan. Tidak hanya seni tari tapi juga mungkin seni tari yang lain gitu. Baik, ini mudah-mudahan menjadi tonggak awal lah kebangkitan kembali Jalan Merdeka. Ada kegiatan-kegiatan berikutnya, karnaval berikutnya ya. Betul. Karena beberapa kali kemarin sempat dilaksanakan ada kegiatan cap gome, kemudian juga seni tari syair perkawinan Kapitan Teksing. Mudah-mudahan dari dinas yang menghidupkan dari kegiatan kebudayaannya Dato ya. Oke. Oke, silakan Dato Asondis dari tadi. Ini terkait Jalan Merdeka ini ya. Itu kalau dulu itu disebut Kampung Cina sebenarnya, Jalan Merdeka nih. Nah, sebenarnya kita harus berterima kasih nih kepada Pak Ansar, Gubernur, karena mau merevitalisasi Jalan Merdeka sehingga cantik, indah, dan sebenarnya Pak Ansar tak berpikir itu bisa digunakan untuk seni, pentas seni. Tapi rupanya para seniman jauh berpikir lebih jauh gitu. Nah, sebenarnya bukan kebetulan Pak Sapar. Dulu tahun 30-an saya kebetulan ada dokumentasi fotonya pada lokasi di mana panggung kita berdiri itu, panggung seni tari perkawinan Kapitan Teksing berdiri itu. Dulu adalah tempat berdirinya panggung wayang Cina itu. Wow, berarti bukan hanya jadi kebetulan bukan baru ya. sekarang gitu. Oke. Maka itu kemarin saya juga sebenarnya berkeras di situ lokasinya. Dan Mengulang kembali sejarah masa jadi lalu kita mengulang kebangkitan. sebenarnya tapi mengulang dengan cara dan pola yang baru yang lain. Ya, kekinian. Kekinian. Oke. Jadi ya sebenarnya Jalan Merdeka dengan kondisi yang sekarang sangat layak untuk pentas berbagai karya seni. Kalau kata saya Belanda paling betul lah Kak situ. Baik, kemudian Tok Aswandi dari cuplikan tadi apakah memang cukup tersirat dari apa yang dituliskan Tok Aswandi di dalam buku Syair Perkawinan Kapitan Teksing? Apakah Rines turut tidak menghilangkan atau juga menambahkan? Karena itu juga yang sebetulnya berat ya Nes ya, mengaliwahanakan tarian itu. Jadi pada awalnya ketika Pak Fengki bertanya kepada saya, waktu itu masih dengan Ibu Metia sebenarnya, kepala dinas yang lama, ya. Dia bertanya, Pak Aswandi ini bisa dipentaskan atau tidak? Bisa Pak. Cuman saya nggak pandai nari, nggak pandai teater. Saya minta harus ada yang bisa membuat konsep itu. Saya bisa menjadikan bahan-bahannya, tapi bisa dipentaskan. Nah, saya baru sekali ini membantu seniman, terutama penari, pemain teater, memanfaatkan syair-syair lama, karya-karya syair sastra lama untuk dipentaskan. Banyak tari-tari beberapa sanggar yang menang di tingkat nasional dalam parade tari daerah itu, saya bantu sinopsisnya, saya bantu referensinya gitu. Nah, Rines adalah salah satu yang cukup berhasil sebenarnya, karena dia tidak bisa sama persis dengan apa yang diceritakan, karena di dalam pementasan ada artnya itu. Nah yang artnya inilah yang paham tuh penata tari, art director, sutradara. Kalau saya nggak paham, tapi saya hanya bisa memberikan referensi, Nes ini bajunya seperti ini loh, ini yang dimaksud dalam syair ini ya. Tolong terjemahkan. Maka itu ketika saya jumpa dengan Nes, saya ngobrol sebentar, oke Nes nanti saya kasih, baca ya, syair bait nomor sekian sampai sekian. Dan dia paham. Nah udah lanjut. Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi Dato sekalian. Kami akan break sejenak. Tetaplah bersama kami di acara Obrolan Budaya dari RRI Tanjung Pinang. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di new RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini.
RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Terima kasih Anda masih menyaksikan dan mendengarkan obrolan budaya dari RRI Tanjung Pinang tentang syair perkawinan Kapitan Tiksing. Tadi juga sudah kita saksikan bagaimana antusias masyarakat menyaksikan sentra tari perkawinan Kapitan Tiksing yang baru pertama dilaksanakan di Jalan Merdeka. Ini juga menjadi satu kebanggaan bagi pihak penyelenggara karena mendapat respon yang hangat oleh masyarakat dan juga penampilan yang sangat memukau. Saya bilang memukau karena memang saya menyaksikan pada ketika itu Dato Sapar, Bang Rines dan juga Dato Aswandi bagaimana pemusiknya juga sangat luar biasa, penarinya juga luar biasa menarikan tarian perkawinan Kapitan Tiksing ini. Dan dengan waktu yang sangat singkat 13 hari. 13 hari tapi bisa menghasilkan tarian yang sangat luar biasa. Kalau kita dengar tadi kan ada suara penyanyinya yang juga menceritakan tentang bagaimana Kapitan Tiksing itu diarak dengan kapal merah ya. Wangkang merah. Apa? Wangkang merah. Wangkang. Oh, berarti untuk pengiring kapitan itu ada namanya wangkang ya? Wangkang itu artinya kapal. Oh, kapal. Oke. Itu memang Rines yang juga menyusun syair-syair lagu itu atau bagaimana? Kalau untuk syair itu memang kita merujuk pada ali aksara yang dituliskan oleh Pak Aswandi. Tapi yang menentukan syair mana yang dibacakan itu memang saya yang menentukan karena memang saya ingin bagaimana syair ini bisa menggiring masyarakat untuk mudah dicerap itu tadi. Karena saya nggak mau bikin pertunjukan yang sulit diterima masyarakat awam kayak gitu. Dan tentunya proses pengalihkan syair ini menjadi dalam sebuah bentuk syair yang dinyanyikan, yang bernada atau dilagukan, itu memang kita prosesnya cukup cukup sulit sekali. Karena apa? Karena beberapa pemain kita di pemusik itu selalu terdoktrin dan terbiasa dengan cara menyanyikan atau cara mensyairkan bait itu dengan pada umumnya biasanya kayak gitu. Nah, tentunya di sini saya memberi tantangan karena bagi saya berkarya itu kan proses upgrading skill ya. Nah, saya bilang sama mereka bagaimana caranya syair ini memang di awal dinyanyikan seperti syair pada umumnya, tapi pada bait-bait selanjutnya saya mau ini dinyanyikan seperti lagu yang yang cukup mudah dinikmati dan gampang diingat dan bagaimana nadanya itu dibuat monoton. Kenapa? Bagi saya hal yang monoton itu akan membuat orang terdoktrin untuk mengingat kembali kayak saya gitu. ingat loh, berlalulah kapal ke gitu ya, kan nadanya maksudnya. seperti itu benar-benar. Jadi Iya. udah sukses tuh kayaknya ya. Benar sekali dan tentunya di bagian terakhir itu pada saat dia menyembah, Iya. Pak Aswandi sempat menantang saya, Nes bisa nggak cari alat tiup etnis Cina ini agar bisa suasananya semakin kuat, magis kayak gitu kan. Terus saya bilang bisa Pak, saya carikan kayak gitu. Ketika saya cari itu, saya bilang gini, ini teks ini bait yang ini mau dibacakan pada saat apa ya? Dinyanyikan secara apa? Langsung saya bilang, kebetulan pemusik saya itu penyairnya itu si Tri Habibi. Saya bilang sama dia, Bib tantangan nih. Gimana caranya syair ini dibacakan, bukan dibacakan tapi dinyanyikan dengan nada Chinese gitu. Dan dia sebenarnya mengawali itu dia ketawa-ketawa terus karena bukan aku banget nih nyanyiin kayak gini nadanya Chinese tapi disyairkan kayak gitu. Tapi bisa. Jadi itu prosesnya memang agak keluar dari zona nyaman itu kan agak sulit ya Kak ya. Nah, dan akhirnya tapi teman-teman mencoba itu dan akhirnya bisa bisa membuat referensi baru buat penonton ataupun seniman-seniman lain bahwa sebenarnya syair kita itu sangat sangat bisa dibawa kemana aja sebenarnya ketika kita mau mengulik dan mengeksplorasi gitu. Itu sih. Oke, baik. Jadi kita kembali ke Dato Sapar, kira-kira apakah akan ada pertunjukan syair-syair berikutnya? Apakah memang masyarakat sudah mengenal dan tahu jadi dirasa cukup begitu? Ya, terima kasih. Saya tidak mau membangga-banggakan seni tari ya. Selama ini yang berkembang di seni tari kita memang selalu mengambil karya-karya
yang ada di hazanah kemelajuan kita sendiri. Jadi Bang Wandi memang sudah membantu kawan-kawan dari beberapa sanggar untuk menerjemahkan berbagai macam cerita. Cerita sebenarnya gimana? Cerita sebenarnya seperti apa? Seperti itu yang selalu muncul. Jadi ke depan kita tidak mungkin ada hanya syair-syair romantik seperti ini, mungkin jarang sekali kan kita jumpai ya. Ya jadi syair-syair yang lain pun masih ada, syair-syair terutama syair-syair yang fiksi bentuknya itu banyak sekali. Jadi syair itu beda ada ya. Ada syair beda, kemudian ada syairnya berbagai macam bentuk syair kita yang belum dialiaksarakan pun masih banyak. Dan ini kita berharap pemerintah kita harus konsekuen gitu dalam untuk mengangkat kebudayaan kita ini gitu. Jangan sampai kayak sekarang ini memang agak agak kita maksa-maksa gitu. Ini harus ini sehingga seniman-seniman itu pun harus pergi menjumpai orang-orang tertentu agar mereka dapat menyampaikan apa yang mereka inginkan untuk dikembangkan ke depan. Baik, kemudian apakah memang juga ada rencana dari pemerintah untuk menjadikan Kapitan Tiksing ini lebih dikenal lagi oleh masyarakat? Iya. Jadi kalau tidak salah kebetulan pada tahun 2024 nanti kami ditugasi untuk membuat narasi terhadap orang-orang yang ada di Tanjung Pinang dulu, karena banyak sekali sekarang ini bangunan-bangunan di Tanjung Pinang belum ada nama, jalan-jalan pun banyak yang baru-baru juga. Ini ingin kita angkat sebagai jalan-jalan, nama-nama jalan itu, dan ini harus ada kajian gitu, tidak asal-asalan seperti yang dulu pernah umpamanya Dinas Perhubungan langsung menghubungi kita, tolong diterjemahkan ini. Nah kita kan harus mengambil ahli. Nah mengambil ahli ini kan duit. Harusnya perhubungan kasih kita duit itu kan. Nah ini tidak, minta hasilnya saja. Nah ini hal yang seperti ini perlu kita yang kita cermati lagi. Jadi sekarang kita harus pakai ahli gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh ahli dengan nama-nama tersebut tidak diragukan lagi itu. Nanti Kapitan Tiksing kita mau angkat sebagai sebuah nama jalan atau nama jalan yang ada di dalam Merdeka itulah. Ada di sana ada jalan Lorong Merdeka, lorong apa-apa kita bisa, lorong Kapitan Tiksing, lorong Kapitan bapaknya siapa namanya? Bang Ho mungkin gitu. Di Jalan Gambir sana kita bilang di sana mungkin ada rumah-rumah bekas Kapitan Tiksing itu, jalannya itu kita harus dekatkan lagi dengan nama-nama mereka. Nah ini perlu kajian gitu agar tidak nanti masyarakat merasa apa lah nih kok Kapitan Tiksing pula ditampilkan. Nah kita tak mau seperti itu. Oleh karena itu ke depan insya Allah kita akan angkat nama-nama orang-orang yang berjasa ya di Tanjung Pinang atau di Kepulauan Riau pada umumnya. Ini untuk kita angkat agar anak-anak kita kenal. Ada jalan Kapitan Tiksing gitu kan, ada jalan Sunario, sekarang siapa nama Sunario itu, ada jalan yang lain-lainnya, dan kemungkinan yang orang berjasa Tanjung Pinang yang baru-baru juga akan kita masukkan. Oke, nanti mungkin dari rumah saya ada namanya Jalan Kuntum Bedelau nanti mudah-mudahan. Bisa. Kalau kita memang sudah menanam budi atau menanam bakti ke negeri ini bisa. Nanti mungkin ada jalan Dr. Answan Izhar Abdullah, itu kita akan masukkan ke dalam salah satu nama jalan. Oke, baik. Dato' Aswandi, dari yang Rines tampilkan tadi di dalam skrip itu, apakah memang secara keseluruhan itu diambil cuplikannya sedikit-sedikit atau memang hanya diambil di part tertentu saja? Diambil dari bagian-bagian tertentu, tapi hasilnya cukup menggambarkan esensi cerita syair itu. Sangat berhasil menurut saya. Itu kalau yang nonton atau ini dipentaskan di Amerika ya, itu penontonnya akan berdiri dan standing ovation itu. Tapi kita nggak ada tradisi itu di sini. Tapi saya lihat ketika pertunjukan itu selesai, itu penonton tak beranjak dari kursi itu. Berarti berhasil. Artinya mereka terpukau. Sampai akhir itu masih terpukau. Terkesima dengan sungguh dan berharap ada lagi, tapi dah habis ternyata. Iya, kemarin durasinya berapa lama ya Bang Rines? Kemarin durasinya sekitar 30 menit lebih. Kenapa nggak bikin 1 jam? Kita rencanakan nanti Pak.
Oke, sepertinya mungkin akan bikin 1 jam kalau Terus melibatkan ini. penari lebih banyak sepertinya ya. Benar sekali. Sedikit nambahkan masalah apa ya? Menerjemahkan karya sastra ke dalam karya yang lain gitu ya. Dan ini karya sastra klasik abad 19 gitu. Jadi ini sebenarnya syair yang apa ya? Sama seperti syair yang lain, formatnya itu. Dia hanya bisa dibaca. Pada masalah ini hanya dibaca, ada satu orang membaca, nanti mungkin yang ada orang yang mendengar dan melingkar di depan orang yang berbaca, duduk melingkar gitu. Nah, Rines ini menerjemahkan dan menggunakan wahana yang baru untuk menceritakan isi syair ini, menggunakan sendera tari itu. Nah, sendera tari bukan satu-satunya cara untuk mengemas kini, menyampaikan atau membaca dengan cara yang baru karya-karya sastra Melayu klasik itu juga ada dalam bentuk tari, bisa juga dibuat ini. Dalam bentuk puisi bisa juga. Dalam bentuk teater murni pun bisa juga. Film bisa juga. Jadi dari sebuah karya sastra Melayu klasik ini bisa menghasilkan berbagai karya-karya baru. Baik. Kalau dibaca secara kreatif. Gitu. Baik. Dan yang pasti adalah dari buku Syair Perkawinan Kapitan Tising ini sudah pun menghasilkan karya yang luar biasa, yaitu pertunjukan sendera tari. Dan yang paling penting adalah saya melihat bagaimana bentuk harmonis antara orang Melayu dan juga orang Tionghoa di Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Waktu kita terbatas, Dato sekalian, pesan terakhir yang disampaikan boleh dari Dato Aswandi terlebih dahulu, silakan. Jadi begini, karya-karya sastra Melayu lama itu penuh dengan kearifan lokal, dan dia tidak tidak hanya menjadi warisan seni sastra, tapi dia dapat dipergunakan pada masa kini untuk kepentingan kita masa kini dalam memahami persoalan, memecahkan atau memahami persoalan-persoalan yang ada pada masa kini dengan menggubal dia menjadi sesuatu yang baru, dikemas menjadi sesuatu yang baru dan bisa diterima atau bisa dicerna oleh kita yang hidup pada masa kini. Gitu. Oke, terima kasih Dato Aswandi. Dari Bang Rines, silakan Bang. Mungkin pesan yang bisa saya sampaikan adalah kekayaan yang ada di sekitar kita itu adalah warisan. Dan bagaimana memanfaatkan warisan itu balik lagi ke pribadi kita masing-masing. Yang jelas setiap orang dalam hidup ini punya peran. Dan silakan tanggung jawab terhadap peran masing-masing dan berikan dampak untuk masyarakat yang lebih luas. Itu aja. Saya tunggu dampak-dampak berikutnya dari Bang Rines. Amin. Dari Tok Sapar silakan menutup kebersamaan kita hari ini. Mengambil sesuatu yang sangat banyak di dalam itu. Yang pertama dari segi pertunjukan, baru kali ini orang datang pergi untuk menonton tari. Di Tanjung Pinang hal itu sangat tidak biasa gitu loh. Nah, jadi paling-palingnya tari itu hanya untuk menghias sebuah acara saja. Tapi sekarang orang pergi, sebab di player kita nyebut sendera tari, pertunjukan sendera tari pernikahan Sing itu. Berarti orang pergi sana memang untuk menonton tari. Nah, ini tidak biasa di Tanjung Pinang. Satu. Yang kedua, kami mampu bersama kawan-kawan ini mengangkat hal yang mungkin sudah hilang. Pertama, peternak Tanjung Pinang itu macam mana? Ternyata peternak Melayu itu seperti yang kami tampilkan pada malam itu. Dan tidak ada mahkota-mahkota itu. Nah, jadi ini akan kita masyarakatkan lagi. Peternak, nah ini saya nyebut bukan Belamin ya. Jadi peternak kota Tanjung Pinang bentuknya seperti itu. Melayu ya. Melayu lah, sebab banyak tempat-tempat lain kayaknya bentuknya lain lagi itu. Jadi Tanjung Pinang seperti itu khususnya. Berarti untuk Melayu secara keseluruhan. Ketiga, yang dilupakan orang juga adalah bunga telur. Yang bertingkat 3 itu kita nama dengan astakona. Nah, ini sudah dilupakan orang. Orang pakai yang dari Malaysia aja yang kecil, ya bentuk seperti itu. Padahal kita punya itu. Dan itu ditampilkan di dalam dalam sejarah, dalam gambar-gambar lama ada stakona itu. Dan kemarin kami tak bisa pasang dengan Bang Swandi, takut nanti dia orang adalah lilin sambang besar lilinnya. Kemudian ada tempat itu kaki dian, itu tak dapat kami tampilkan.
Nah ini kalau dapat tampilkan orang yang menikah itu selalu menggunakan lilin. Nah jumlah lilin yang ada itu menunjukkan dia ini tingkatnya apa. Jadi kalau di 4 berarti dia orang biasa. 4 kita kan tidak. Orang biasa kali lilin sampai 10, sampai 12 sampai begini. Ini memang tak sadar diri. Jadi banyak sekali hal dalam hal pertunjukan tadi kami dapat mengambil itu. Dan ini akan kami sosialisasikan lagi kepada masyarakat untuk menggunakan peterana, kemudian astakona, kemudian menggunakan lilin sambang itu. Baik, terima kasih Dato' Saparudin Pamong Budaya dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjung Pinang. Terima kasih Bang Rines, Art Director, dan beliau ini sebetulnya dosen juga ya dari kampus Umrah Tanjung Pinang, dan juga Dato' Aswandi Syari, sejarawan Kepulauan Riau. Yang pastinya pesan juga yang ingin kita sampaikan pemirsa dan juga saudara perempat dari manuskrip abad ke-19 mengenai syair perkawinan Kapitan Tising sudah dapat kita simpulkan bahwa sejak dulu sudah terjalin harmonis antara kebudayaan Melayu dan juga Tionghoa di Kepulauan Riau. Saya Aisyah Jali Idris mewakili kerabat kerja yang bertugas hari ini dari RRI Tanjung Pinang pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan ulasan ragam budaya Nusantara berikutnya di Etalase Nusantara, hanya di RRI Net.